bahwa pandemi COVID sangat berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Salah satu dampaknya adalah penurunan pengeluaran dan peningkatan pengeluaran yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan. Sebentar nanti kita akan lihat data seperti apa dia terjun kita punya pertumbuhan ekonomi, bukan hanya di Konawe Utara, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. BPD kita. Kemudian itu dalam satu desa berapa kakak? Bisa jadi bapaknya kepala desa, anaknya sekdes, bertuanya juga tahu, itu juga semua. Kalau kita itu ada niat pokok. Hampir semua kita menerima yang namanya honor. Kalau kita itu penerima honor di Konawe. Namun saat ini tingkat akurasi data penyaluran bantuan sosial yang dapat menjamin ketepatan sasaran penduduk miskin yang rentan masih relatif rendah. Kita berhadapan dengan data. Sebentar saya akan siapkan, berapa kakak yang menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN. Ada juga yang kita siapkan dari APBD. Bahkan ada yang disiapkan melalui dana desa. Sebentar dia akan tumpang diri. Jadi kalau kita hitung pemerintah penerima manfaatnya semua, bisa hitung kalau masih ada kita belum mendapatkan berarti ini pada saat pembagian jarak tinggi. Ya. Artinya kalau kita buka datanya, sebentar kalau kita betul-betul buka datanya, kalau BPS mendata betul, kita boleh hitung sekarang. Ya. Supaya hari kita bisa dan bagaimana maksud dan tujuannya yang ingin kita tahu. Kemudian ketiga, pemerintah berupaya melakukan reformasi di bidang sistem perlindungan sosial yang dilakukan secara bertahap dan multi tahun, dimulai dari tahun 2021. Kita lihat datanya yang ada. Coba kita lanjut dengan gambaran untuk kondisi ekonomi makroekonomi yang ada di Kabupaten Konawe Utara kita lihat sama-sama. Yang paling atas itu lagi pertumbuhan ekonomi karena COVID kita lihat di kita terkoreksi 0,72. Dia turun, kita punya pertumbuhan ekonomi. Makanya dia naik, betul-betul dia turun. Tapi alhamdulillah kita masih berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Nah, di tengah-tengah seperti itu juga kita lihat kondisi kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara cenderung meningkat. Di situ kita lihat datanya dari tahun ke tahun. Kemudian tingkat itu turun terus. Inilah yang pernah saya pertanyakan dulu sama Ibu Kepala BPS. Pertumbuhan ekonomi kita naik, kita punya tingkat pengangguran terbukanya semakin turun. Kenapa kemiskinan dia naik? Saya pernah protes pada saat itu. Dan sekarang sebentar nanti Ibu Kepala BPS boleh kita menyampaikan kalau kita bawa nama itu. Kemudian IPM juga kita naik dari tahun ke tahun. Ini alhamdulillah kegiatan kita di bidang baik pendidikan, kesehatan, sosial, apa semua terdapat. Ini bukan katanya Roksani, bukan katanya Pak Beda, bukan katanya kita, tapi ini negara yang mencatat melalui BPS bahwa apa yang sudah kita programkan ini tergambar. Kemudian perkembangan Gini rasio atau yang namanya ketimpangan. Ini kita lihat pada tahun 2016 itu berada di 0,404. Alhamdulillah 2017 agak bagus. Yang 0,342. Di situ kemudian naik lagi, dia turun sekarang turun lagi. Tidak tahu ini apakah waktunya dipengaruhi dengan waktu mungkin atau tidak. Apa itu? Ini limitasi. Kemudian PDB per kapita, pendapatan domestik kita alhamdulillah dia naik terus di bawah 300.000 atau di bawah 500.000 atau seperti apa. Sebentar nanti Ibu Kepala BPS mungkin bisa memberikan gambaran kepada kita sekalian.
Nah, di sini coba kita lanjut kata selanjutnya, menerima bantuan. Kakaknya yang menerima bantuan kita pada tahun 2021 yang lalu itu kurang lebih 10.185. Jumlah uangnya bisa kita jumlah sendiri. Dari PKH kurang lebih 10 miliar. Kemudian BPNT 9,5 miliar. BST 10,7 miliar. BLT hampir 30 miliar. Yang di desa, di sini belum masuk. Kemudian belum lagi yang bantuan sosial yang kita siapkan melalui pemerintah daerah, melalui dinas sosial, melalui dinas perindustrian perdagangan kemarin semua, beberapa dinas kita kemudian kita. Nah, ini hari ini yang harus kita sinkronkan. Pernah dulu saya minta kita waktu rapat di kantor penghubung. Bisa nggak? Sampai pada saat itu saya minta ada yang buatkan kita sistem bahwa data kita yang ada, kita punya PDRB naik terus, kita punya tingkat pengangguran terbuka turun, IPM dia naik terus, ekonomi terus dia naik. Kenapa ada angka kemiskinan yang semakin naik juga? Nah, saya kira ini sebentar mungkin perlu kita sambilkan. Nah, ini kemudian coba kita lihat angka PDRB sektor pertanian. Coba kita lihat di sini angkanya. Sektor pertanian itu masih berada paling atas. Walaupun Sulawesi Tenggara ini, Konawe Utara, kita penghasil tambang. Makanya saya minta program-program yang kita laksanakan di sektor ini juga perlu mendapat perhatian yang sangat signifikan. Kalau kita lihat data di samping kiri, maka Kabupaten Konawe Utara kita berada pada urutan yang ke-11. Ini data 2020. Lanjut. Nah, ini angka kemiskinan. Garis kemiskinan berdasarkan rupiah per kapita per bulan. Ini saya tidak bisa menjelaskan itu seperti apa mengukurnya, tapi yang jelasnya bahwa tahun 2016 sampai dengan 2021 dia meningkat terus berdasarkan garis kemiskinan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.